Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur selama Februari kami boleh belajar berakar di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan di dalam bulan ini kami mau teruskan Tuhan boleh berakar di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau Tuhan berakar dalam supaya pohon kehidupan kami akan bertumbuh besar dan berbuah lebat. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami boleh sungguh-sungguh dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Nyatakan isi hatimu bagi umat-Mu setiap pribadi pada pagi hari ini Bapa. Kami buka hati dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Yang siap dan percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan bulan Maret kita mau berakar dalam kebenarannya Tuhan. Maaf, pointer boleh? Yes. Kita akan sama-sama di sini melihat satu ayat firman yang kita mau baca bersama sebagai dasar dari khotbah ini. Efesus 4 ayat 14 sampai 15 ya. Kita baca 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ayat ini dibuka dengan kita bukan lagi anak-anak. Maksudnya anak-anak rohani. Ya, dalam arti kita masih bayi rohani. Tuhan berkata kita ini harusnya bertumbuh lebih dewasa ya. Seiring dengan berapa tahun kita kenal Tuhan. Tapi ternyata gak semua orang sudah jadi orang Kristen lama itu bertumbuh rohaninya. Masih anak-anak, masih bayi rohani. Cirinya apa? Diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Artinya apa? Ya goyang hidupnya lewat angin-angin pengajaran ya. Kita hidupnya Bapak Ibu seperti hari-hari ini banyak badai informasi. Di sosmed, di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Banyak orang mau ngomong aja sah-sah saja. Ya, tapi kita nggak bisa pilih ini benar atau ini sesat, ini hoax atau ini kenyataannya kita nggak bisa pilih. Jadi banyak orang bingung diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran ya. Bahkan mau ajaran sesat aja khotbahin di YouTube nggak ada yang ngeblok ya saudara, sah-sah aja gitu. Kita bisa dengar khotbahnya pendeta ini ternyata udah kacau, bukan Allah Tritunggal gitu ya, Dwi Tunggal misalnya. Yang ini juga nggak percaya Roh Kudus kali ya, atau macam-macam saudara. Sehingga kita bingung. Ketika permainan palsu manusia, artinya apa? Memang sengaja masuk pengajaran yang salah untuk menyesatkan orang. Permainan palsu dan licik katanya, menyesatkan. Makanya untuk kita tidak diombang-ambing katanya kita harus berteguh-teguh berpegang. Artinya apa? Berakar dalam, di dalam kebenaran dalam kasih. Bapak Ibu coba perhatikan pohon ini. Ini pohon besar, pohon beringin yang digoyang oleh badai, angin kencang ya. Bapak Ibu suka lihat kadang pohon roboh pas hujan lebat ya. Karena udah tua, udah rapuh, udah lapuk ya. Roboh juga ya. Makanya kalau kita lihat ini pohon bisa bertahan dengan angin kencang. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Akarnya dalam. Akarnya nggak kelihatan, tapi karena akarnya dalam membuktikan pohon ini kuat menghadapi badai. Nah yang di luar ini bisa semu ya. Kalau akarnya udah rapuh ya roboh juga walaupun kokoh di kelihatannya ya. Nah Bapak Ibu di dalam hidup kita juga kadang kita kelihatan orang ini oke nih cinta Tuhan, oke ini bagus nih pelayan Tuhan. Nggak taunya akar hidupnya rapuh. Ketika dapat badai jatuh dia. Ketika dapat badai down dia. Bahkan kita nggak heran pendeta bunuh diri lagi. Pendeta kok bunuh diri? Itu di Amerika berapa kasus ya. Kaget juga. Kenapa? Akarnya rapuh. Dikatakan di sini bahwa setiap kita pasti menghadapi badai. Ketika ya kemarin kita udah dengar baik-baik berita Israel tembak rudal Iran ya. Kita tinggal nunggu aja jenderal mana yang benar-benar meninggal ya. Karena memang ditembak itu bukan asal nembak tapi memang sasarannya jenderal atau pemimpin mereka. Bapak Ibu, saya sudah dapat dari awal tahun ini bahwa saya tanya Tuhan 2026 apa,
perang. Perang. Dan kalau kita tahu badai kehidupan yang di tanda-tanda akhir zaman, salah satunya pasti perang. Jadi kalau kita suruh berdoa puasa di sini juga harus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Contohnya doa yang bukan kehendak Tuhan, secara manusia pengennya nggak perang. Lalu kamu berdoa, Tuhan kami tolak perang. Tuhan berkata, udah gua kasih tahu pasti perang lagi di zaman akhir zaman. Jadi jangan berdoa nggak ada perang, pasti perang. Justru harus ada perang supaya nanti juru damai palsunya muncul, antikris. Jadi ini tinggal dekat-dekat lagi. Kalau perang makin hebat, world war ya, perang dunia ketiga, ya juru damai itu yang palsu akan muncul, antikris gitu. Jadi mesti perang Bapak Ibu. Jadi jangan berdoa supaya nggak ada perang ya, pasti perang. Jadi jangan doa sesuai kehendak manusia, kehendak Tuhan. Ya, tinggal bagaimana orang-orang akan dimurnikan lewat krisis yang ada dan orang benar akan muncul menjadi terang. Amin. Ya, kasih tahu sebelumnya doa yang benar kita ya. Kuatin kita, akarnya kuat ya. Bukan badainya ditolak, badai pasti datang. Tapi kita makin kokoh dan menjadi tolong berkat bagi orang lain. Nah ini penting ya. Badai menyerang iman, buat kita goyang imannya. Iman yang paling goyang adalah kalau sampai kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang itu sebetulnya punya banyak luka dan trauma di masa lalunya yang membuat dia sampai kecewa sama Tuhan. Itu udah paling susah tuh. Iblis membohongi engkau sampai engkau lupa akan kebaikan Tuhan dan engkau melihat jelek-jeleknya pengalaman hidupmu dan engkau menyalahkan Tuhan. Wah itu paling mematikan tuh. Kalau dia itu badai berat itu, badai iman yang berat ya. Badai apa lagi? Badai keuangan. Lewat krisis ekonomi, keuanganmu goyang. Di situ kau ditanya, Tuhan bergantung sama uang atau sama aku, kata Tuhan. Wah kalau yang sama uang, ya benar-benar gak ada uang, kacau saudara. Tapi dalam pengalaman hidup saya benar-benar gak punya uang dan benar-benar melihat Tuhan jagai saya dan gak pernah saya gak makan saudara. Saya itu alami dan saya punya bukti bertahun-tahun berdasarkan iman dengan Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Jadi sekali lagi kalau udah pernah lewati begitu ya di krisis apapun gak goyang, kenapa? Gue kagak ada uang aja gue dipelihara Tuhan kok. Udah ngelewatin gituan, ya benar-benar gak cinta ya udah lewat kali, udah pernah ngalami tahunan. Tuhan jagai kok, ya kan? Dulu gereja kita kan masih kecil Bapak Ibu ya. Kita full time digaji ala kadarnya Bapak. Kalau ya ada uang ya digaji gitu. Jadi dengan iman, betul-betul dengan iman. Semua juga dengan iman. Bahkan kadang pemimpinnya udahlah kalau kurangnya stafnya gak bisa, ini kita gak dapat gaji duluan ya kalau gitu. Jadi memang belajar dengan iman dari dulu biasa kita ya. Jadi kalau sekarang sudah makin baik isi oke aja ya. Tapi semua pernah lewati ya. Badai keuangan, apalagi badai kesehatan, kena sakit penyakit. Wah itu berat saudara ya, apalagi kalau divonis, nanti kita akan bahas ya kebenaran demi kebenaran tentang krisis badai ini apa ya. Semua badai akan membuat kita terbukti engkau akarnya kuat atau tidak. Makanya akar ini sesuatu prinsip dasar yang mesti dimiliki semua orang. Kalau hidupmu makin dipakai tinggi, makin besar, akarmu mesti kuat, makin dalam. Ya, nah akar ini kan gak kelihatan karena ini awal-awal hidupnya si pohon ini. Dibangunlah benih itu berakar dulu baru nanti muncul ke atas. Keluar ya, pakai ada buahnya. Nah semua di masa kecil kita ini fondasi hidup. Contohnya balita, masa balita Bapak Ibu tuh akarnya bagaimana? Hidupmu bagaimana di masa-masa balita? Saya ngelayani satu orang di usia 3 tahun, papanya selingkuh, tinggalin dia, mamanya survive untuk kerja, oper dia ke oma. Jadi dari kecil sudah punya trauma. Papa mama egois. Papa mama gak peduli saya. Papa mama jahat. Udah luka tuh fondasi hidupnya. Ya kan? Dari kecil ketemu oma marah-marah, keras, otoriter. Udah banyak luka tuh. Balita aja fondasinya udah banyak luka. Ya, masuk usia SD. Pengalaman lagi trauma kan. Ketemu guru yang mungkin pernah bully dia, ketemu temen diejek, waduh karena kemiskinan dia. Udah rentan ini orang. Udah fondasinya tuh akarnya udah rapuh kan. Nanti dia apa? Masuk pergaulan SMP SMA. Udah pergaulan salah udah. Hanyut dia saudara. Suatu hari dia bertobat,
bahkan menjadi anak Tuhan, karena akarnya udah rapuh, pohon ini nggak teruji saudara. Goyang kena pohon, kena badai ini, kena ini semua masalah roboh saudara. Makanya Bapak Ibu, saya mau ajarkan sama PKSPA ya. Kita ngelayani anggota sel, ngelayani jemaat dengan banyak masalah, beresin dulu akar masa lalu dia sudah tuntas belum. Kalau enggak, mau diajarin kayak apapun juga, capek deh. Kagak bisa, roboh juga. Kenapa? Akarnya enggak diberesin. Kalau rumah tuh enggak direnovasi fondasinya. Makanya tepok sebelahnya, bongkar renovasi akarmu ya. Dibongkar, direnovasi, diberesin akarmu. Kalau enggak akan tahan uji. Masalah demi masalah, roboh juga kamu. Ya, mungkin grade-nya kalau grade 1 masih kuat, 2 masuk grade 3 tekanannya udah roboh dia, nggak kuat. Kenapa? Saya nggak bisa tahan kalau udah begini. Saya sudah nggak bisa tahan. Kenapa? Akarnya rapuh. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kita belajar di sini akar yang dangkal harus diberesin. Orang kalau tanam pohon di akar yang dangkal, apalagi tanahnya berbatu-batu, udah jelas nih pohon nggak bakal tumbuh baik. Satu hari akan kering mati nih pohon. Kenapa? Mentok ketemu batu yang nggak bisa lagi ketemu makanan. Dia nggak dapat makanan, keringlah pohon ini. Tapi kita mesti bongkar tanah hatinya dia, jadi tanah subur, akarnya akan bertumbuh makin dalam dan akhirnya muncul keluar berbuah lebat. Pohonnya besar dan rindang dan buahnya lebat. Ya, kasih tahu sebelahnya, kita mau berakar dalam sekarang. Ayo berakar dalam ya. Hari ini saya mau kita membahas 5 tingkat kebenaran. 5 levels of truth. Level yang pertama ini akarnya dangkal banget. Kalau orang masih percaya ini berarti kita akarnya sangat rapuh, sangat salah. Yang pertama apa? Percaya sama kebohongan iblis. Kamu percaya sama tipu daya iblis. Kapan iblis masuk? Seawal mungkin dalam hidup manusia. Contoh, waktu kamu di rahim ibu aja, mamamu tak siap, kamu mau digugurin, mau ditolak digugurin. Wah, belum lahir aja udah kepahitan saudara. Iblis masuk kebohongan. Kamu itu tidak dikehendaki papa mama. Kamu itu enggak berharga. Masuk saudara. Kalaupun jadi anak, enggak jadi digugurin, anak tertolak pasti keluarnya. Dan kalau enggak disembuhin, suatu hari jadi pendeta, enggak heran. Suatu hari jatuh bunuh diri. Kenapa? Ya akar tertolaknya enggak pernah tuntas. Kita biarin aja dia jadi pelayan Tuhan tanpa diberesin. Tinggal tunggu waktu kata iblis. Enggak apa-apa. Aku tembak nanti di kemudian hari, kena dia jatuh juga. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya, iblis itu kebenarannya palsu. Iblis itu anti kebenaran sebetulnya. Yohanes 8 ayat 44 saya mau kita baca bersama. Dia tidak berpegang pada kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Jika ia mengatakan kebohongan, ia mengatakannya dari karakternya sendiri. Karena dia adalah pembohong dan bapak kebohongan. Waduh, bapak segala dusta. Itulah iblis, ya. Iblis kita lihat cara-cara iblis membohongi manusia. Dimulai dari ketika dia ketemu manusia pertama, Adam dan Hawa, ya. Coba dia putar balikan kebenaran ketika dia ngobrol sama Hawa, ya. Ini problem memang. Kenapa yang diajak ngomong tuh Hawa duluan, bukan Adam? Bapak Ibu pernah kritis gak di situ? Kan yang ada sudah 2 orang, bukan 1 orang ya. Adam dan Hawa. Kenapa iblis pilihnya Hawa, bukan pilihnya Adam? Coba, ada yang mau jawab? Bapak Ibu pernah gak itu? Yang dipilih kenapa Hawa? Isi-isi jangan baper ya. Nih, ya, kenapa saya ditembak di Pak Budi nih? Ceritanya begini Bapak Ibu. Tuhan waktu kasih firman tentang pohon yang gak boleh dimakan itu ngomongnya sama siapa? Adam. Hawanya udah ada belum? Belum. Jadi Adam dengar directly, langsung dari Tuhan. Oke, baru keluar si Hawa. Lalu Hawa tahu tentang perintah larangan itu dari siapa? Dari Adam. Si Hawa taunya dari Adam, bukan dari Tuhan langsung. Nah, di situ ada distorsi di situ. Sejauh mana suaminya deliver seluruhnya dengan tepat kepada istrinya. Jangan-jangan udah didiskon kebenarannya.
waktu ngomong sama istrinya. Betul nggak? Udah dikurangi tuh. Sehingga Hawa belum tentu terima seutuhnya tuh perintah larangan itu. Makanya iblis bilang, gua mau ngetes istrinya. Jangan-jangan istrinya nggak nangkep sebetulnya maksudnya Tuhan. Kalau sama Adam berat kata Tuhan iblis. Kita adu langsung sama Tuhan kan. Tuhan yang ngomong, gua berat. Gua tembak istrinya. Makanya diajak ngomong istrinya. Coba lihat kalimatnya, Kejadian 31b ya. Tentulah Allah berfirman. Wih, kayaknya kudus banget nih kata-kata pertama. Ini iblis yang ngomong loh. Tentulah Allah berfirman. Itu bikin langsung di lock. Allah berfirman ya. Ujungnya pasti benar nih sisanya ya. Oke, kemudian semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Kalimatnya benar apa salah? Kata-katanya itu. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Salah, yang benar apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Coba, dia kan dirubah dikit sama dia. Kata-kata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan artinya apa? Lu gak boleh makan apa-apa. Kelaparan lu. Gitu, jahat banget tuh kata-kata tuh. Masa sih gak boleh dikasih makan apa-apa? Kita makan apa lu gitu? Ya kan? Di manusia pertama dulu vegan saudara ya. Hanya makan sayuran buah gitu ya. Kalau gak boleh dimakan makan apa coba? Jadi iblis itu jahat banget saudara. Tapi kalimatnya Tuhan berfirman kan. Wah dengan tes dia saudara. Lalu Hawa enggak gitu. Tuhan bilang enggak boleh makan dan raba. Kata rabanya kagak ada tuh di ayatnya ya. Tapi itu mungkin omongannya si Adam ditambah-tambahin. Jadi Hawanya nangkepnya ada raba gitu ya. Enggak boleh makan, enggak boleh raba. Oke kena udah. Lalu iblis tembak lagi dengan kata-kata berikutnya. Ayat 45 dikatakan, sekali-kali kamu enggak akan mati kok kalau kamu makan. Tapi Allah tahu kalau kamu makan, matamu terbuka dan kamu akan jadi Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis langsung trik lagi, tipu daya lagi. Kamu tuh gak akan mati, malah matamu kebuka. Lu tahu gak, ini pohon kenapa dilarang gak boleh dimakan sama lo? Karena ini kekuatannya Tuhan di sini. Dia gak mau lu jadi kayak dia, makanya ini rahasia dia. Lu kalau makan lu jadi Tuhan tau gak? Makanya jangan dibohongin Tuhan. Padahal dia ngebohongin, dibalik-balik saudara. Makanya dimakan sudah kena. Makanya iblis gak akan berhadapan sama saudara 100% bohong. Gak ada. Dia akan campur ada benernya ditambah bohongnya. Bapak ibu mau gak kalau beli emas cuma 50% aja emas ya. Sisanya kuningan doang, mau gak? Gak mau lah. Ini palsu nih, bukan emas beneran ini, dicampur-campur kan gitu. Ibu-ibu mau gak bikin kue ya 9 telur bagus, pas telur kesebut telur busuk pak. Kecampur pelek disajiin kuenya, bisa? Hah? Cuma 1 bu busuknya, 9 bagus. Nih Ella jago bikin kue kan Ella. 9 busuk 1, 9 bagus 1 busuk. Jadi gak tuh kue? Kagak dimakan, gak bisa kemakan, betul gak? Maupun 1/10 ini half truth separuh-separuh. Gak ada gunanya, mau 1/10 pun gak ada gunanya. Kenapa? Campur dusta, campur bohong, itu gak bener lagi udah. Betul gak Bapak Ibu? Kita gak bisa kompromi dengan dusta, kebohongan. Tapi orang senang dibohongin masalahnya, kenapa? Gak tahu itu bohong. Begitu manisnya dikemas, gak tahu bohong. Betul gak ya? Kita ditipu kan? Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus benar-benar temukan kebohongan apa yang Bapak Ibu dapatkan di masa lalu Bapak Ibu. Di masa balita Bapak Ibu, ada gak pengalaman trauma? Di masa-masa SD Bapak Ibu, ada trauma. Ini kalau udah masa SD-nya banyak trauma, yakin masa remajanya pasti udah bablas dah. Ketemu pergaulan salah pasti. Kita aja kalau SD-nya masih bener, gak dijaga sama orang tuanya kuat, bisa melenceng juga pas ketemu teman-teman di masa SMP SMA pergaulan kan. Kita bisa hanyut pergaulan salah. Ketemu teman sekolah yang salah, hanyut lah udah, kacau balau Bapak Ibu. Makanya orang tua harus tahu, kita pun kalau ngalami trauma kita mesti beresin. Tuhan saya terima kebohongan apa? Iya saya punya orang tua dulu tinggalin saya merasa gak berharga Pak. Nah itu kebohongan. Kamu tanya Tuhan, menurut Tuhan siapakah kamu sebenarnya?
Coba tanya Tuhan. Terus dia doa, Tuhan bilang saya berharga Pak. Saya itu dikasihi Pak. Kamu sebelumnya merasa apa? Saya merasa gak berharga Pak. Orang tua saya bisa egois tinggalin saya Pak. Nah, kebohongan masuk ketika engkau trauma. Ketika engkau punya pola salah dari keluarga. Masuk itu kebohongan. Bapak Ibu gak beresin itu kebohongan. Sampai kapanpun fondasimu akhirnya rapuh. Mau tahunan jadi orang Kristen pun, iblis tahu ini orang goyang, gampang nih goyang. Kita jatuhinnya gampang. Kenapa? Fondasinya dari awal udah gue pegang. Rapuh, itu kebohongan udah nancep. Makanya Bapak Ibu sekali lagi, layani orang jangan lihat akibatnya, tapi cari penyebabnya. Penyebab di masa lalunya itu yang menentukan dia jadi seperti ini hari ini. Kalau nggak diberesin, balik-balik. Fondasinya kebohongan ini nggak pernah diberesin. Temukan kebohongan ini. Kebohongan akan mencuri damai sejahtera. Kebohongan akan menghancurkan iman. Identitas rasa berharga. Makanya rentan. Kasih sayang itu rentan. Kadang nggak dikasihi, kasih sayang sama suami rentan. Kasih sayang sama istri rentan. Kasih sayang sama Tuhan. Wah apalagi Tuhan nggak sayang saya. Wah udah bahaya itu kalau udah begitu. Kenapa? Banyak terluka dari keluarga. Sampai bilang, Tuhan kenapa lahirin saya di keluarga yang begini? Udah nyalahin Tuhan. Itulah target iblis. Iblis akan bikin kamu kebohongan sampai titiknya kecewa Tuhan. Kalau udah kecewa Tuhan kan sudah habis dong. Tuhan aja disalahin kan siapa lagi dipegang benar gitu kan. Disitulah awalnya orang bisa murtad Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat kok Pak itu dulu hamba Tuhan loh kok jadi murtad ya, mualaf ya. Kok bisa? Saya bilang ya dua kemungkinan. Pertama belum tentu lahir baru ya. Tapi yang kedua bisa aja udah lahir baru tapi dia gak pernah beres akar hidupnya. Sehingga dia itu sebetulnya lemah itu. Nanti digoyang aja misalnya apa kecewa. Nembaknya nanti sama Tuhan. Tuhan jahat sama saya. Tuhan gak tolong saya. Udah kalau udah begitu kecewa Tuhan murtad Pak. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya hari ini kita mau masuk kepada langkah. Jadi sebelumnya kita akan bahas di sini. Kalau yang pertama temukan kebohongan iblis. Ya kalau ada apa-apa Bapak Ibu balik lagi. Saya layani banyak suami istri bertengkar. Saya nggak mau ribut sama tengkarnya. Tengkar apa sih? Dia ngomongnya kasar Pak. Dia baperan Pak. Wah aku nggak mau itu. Coba cek masa kecilnya deh. Kenapa kamu diperlakukan kasar sangat sensitif? Istrimu yang kasar hari ini. Atau suamimu yang kasar hari ini. Tapi itu kan gak seberapa mungkin di masa lalu kamu pernah diperlakukan kasar gak sama papa? Iya papa saya kasar Pak. Itu yang jadi masalah bukan suamimu. Suamimu kan baru ketemu sekarang. Kamu baperan dari kapan? Dari dulu kan? Jadi ini mah cuma korban berikutnya nih. Sekarang kamu beresin dari masa lalu dia. Itu yang membuat kita menemukan kebohongan. Lalu buang gantikan dengan kebenaran Allah. Ya, sekali lagi beresin ketemukan kebohongan. Yang kedua, kebenaran yang relatif. Ini kebenaran lebih tinggi tapi tetap rapuh. Kebenaran relatif ini opini manusia. Dasarnya ya pikiran-pikiran manusia, perasaan manusia. Ya, manusia boleh berpendapat macam-macam. Tapi kan belum tentu benar. Ya, makanya ini kebenaran semu, kebenaran terbatas. Mari baca Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka benar bagi seseorang tetapi ujungnya adalah jalan menuju maut. Bapak Ibu kalau naik kapal terus kompasnya rusak, selisih 2 derajat aja Bapak Ibu setel nih, kita mesti ke arah barat. Tapi karena salah itu kompas rusak, beda 2 derajat aja, kecil 2 derajat. Tapi kalau udah 1000 kilometer, beda jauh lagi ketemunya. Betul gak saudara? Kamu jangan sepelekan 2 derajat itu. Nanti udah 1000 kilometer, udah sesat kemana-mana tuh. Kamu udah gak ketemu tuh titik tujuannya. Udah hilang saudara. Makanya iblis gak akan main besar-besaran. Kecil-kecil aja bohong. Masuk. Lama-lama ngaco hidupnya udah. Makanya ada jalan yang disangka benar tapi ujungnya maut juga Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan pikiran perasaan manusia yang terbatas. Berbeda-beda. Lalu subjektif. Karena tiap orang bisa punya pendapat. Bagi orang Jawa ngomong itu halus. Bagi orang Batak ngomong itu blak-blakan. Betul gak? Nanti orang Jawa ngomong sama orang Batak, yang Batak blak-blakan, orang Jawa bilang, lu lagi marah-marah sama gue ya? Enggak, ini settingannya udah begitu dari dulu, saya bilang. Saya sama istri ini beda jauh Bapak Ibu settingannya. Saya lahir dari
keluarga yang rumahnya besar. Kenapa? Papi saya dokter. Tinggalnya di rumah dinas. Bapak Ibu tahu gak, rumah dinas papi saya itu di rumah sakit. Itu zaman Belanda rumah sakitnya ya, di Bogor. Rumah kami tanahnya itu gedenya 3.000 meter persegi Bapak Ibu gedenya. Rumahnya 8 kamar. Tahu gak? Kamarnya saya mungkin separuh inilah. Ini segede-gini kamar saya ini. Segede-gini kamar. Ini kamar satu kamar saya. 8 kamar beginian di rumah saya. Gede. Makanya saya kalau manggil mami kenceng. Karena biar kedengeran mami saya di sebelah sono soalnya. Udah gitu karena kami tinggal di rumah sakit jiwa. Pembantu saya itu orang-orang sakit jiwa yang udah rada lumayan. Untuk diperbantukan di keluarga dokter-dokter bantu bersih-bersih. Jadi saya ketemu orang sakit jiwa itu, kalau ngomong pelan gak akan nangkep dia, mesti ngomongnya kenceng sebenarnya. Jadi saya udah setelannya volume kenceng. Ketemu istri, rumahnya kecil banget. Di gang sudah. Ngomong bisik-bisik aja kedengeran. Jadi saya ketemu menikah sama dia, urusan volume, urusan bertahun-tahun itu. Baru ketemu negosiasinya. Kenapa? Saya ngomong kenceng, dia bilang, papa marah ya sama saya. Enggak, ini udah begini aja omongan saya. Kita nyetel lagu penyembahan aja di rumah. Saya langsung 8. Dia bilang 4 langsung. 4 gak kedengeran. Aku 8, aku 4. Udah gitu aja ribut. Udah. Kenapa? Setelannya kan. Jadi manusia 2 orang aja beda bisa berantem. Versinya kan udah beda tuh Bapak Ibu. Apalagi banyak orang. Budaya beda, pengalaman beda, pendidikan beda. Gak ketemu. Kita kalau ngomong orang kok gak nangkep dia ya. Ya gak ketemu saudara. Dan kadang-kala maaf, kita kadang terlihat baik, tetapi belum tentu benar. Contoh apa? Satu hari ada anggota Komsel yang memang ada masalah uang. Lalu PKS-nya kasih uang. Saya panggil, Pak, Bapak waktu itu handle si itu kenapa caranya kasih uang? Loh emang gak boleh Pak Budi? Kan baik Pak, dia butuh uang saya kasih uang. Terlihat baik belum tentu benar Bapak. Apa Bapak yakin dengan kasih uang dia tidak lagi punya masalah uang? Enggak juga Pak, uangnya sebentar lagi juga habis. Nanti minta lagi sama Bapak. Ya dong, itu bukan solusi Pak. Bapak temukan kebohongan tentang uang dalam hidupnya orang ini. Kalau enggak sampai kapanpun Bapak akan kasih uang sama dia. Dia enggak akan menang-menang soal uang. Karena kebohongan tentang kekayaan itu bikin dia jatuh terus di situ. Pulihin dia, jangan bicara uang. Luka dia, trauma kemiskinan dia, beresin Pak. Daripada dikasih uang, gak menyelesaikan masalah. Nah manusia merasa itu perbuatan baik, tapi belum tentu benar. Jelas. Apalagi, semua agama sama Pak. Kan semua agama cari Tuhan. Iya sama, ini gak sama lagi dibilang sama. Kenapa? Ya banyak kebohongan-kebohongan juga. Kita jangan benar-benar merasa ini kan toleransi Pak. Nah itu pikiran manusia Bapak Ibu. Ada suatu hari satu jemaat memilih menikah dengan orang yang belum dalam Tuhan. Maksa, ya kan? Saya bilang ini ngaco nih kalau begini. Pak saya bahagia Pak selama ini sama dia. Dalam hati lu bahagia beberapa tahun ya. Aku gak yakin nih. Mungkin 3 tahun bulan madu. Nanti tahun keempat ya tinggal bulan sabit di sono kagak ada madunya sama sekali saya bilang udah. Kalau bulan sabit bacok-bacokan saya bilang. Betul gak saudara? Apa? Kamu euforia, masih pacaran, masih apa, pengennya bahagia, memang bahagia karena sandiwara semua saya bilang. Makanya bagi kita kalau nangani pranikah ya harus pernah berantem dulu tuh pasangan. Kenapa? Kalau gak pernah berantem ini drama semua ini, sandiwara semua ini saya bilang. Lu jadi dirimu sendirilah. Pasti ada bedanya kan. Dan berani hadapi perbedaan. Betul kan? Kalau gak pernah berantem masa sandiwara nanti berantemnya belakangan ya. Disimpannya ya. Ribut lah. Betul gak saudara? Jadi banyak orang punya persepsi-persepsi yang sebetulnya tidak benar. Ya agama sama, niatnya penting baik, yang penting bahagia. Padahal belum tentu Bapak Ibu. Satu hari ada pasangan, ada keluarga yang anaknya sudah muda-mudi ya. Dan dia punya anak laki yang sudah jatuh cinta sama seorang wanita. Ketika saya perhatikan ini wanita ini gak sungguh-sungguh dalam Tuhan.
Saya tanya sama bapaknya karena dia juga pelayan di gereja. Pak, bapak itu udah approve, restui calon anakmu. Sudah Pak. Maaf ya, Bu, boleh saya tahu kan kamu pemimpin ya karena kita leader. Dasarnya apa kamu approve calon mantumu? Kalau kamu udah menganggap dia serius. Karena dia orangnya baik Pak. Oke, baik aja. Orangnya lembut Pak, baik Pak. Keluarganya baik-baik semua. Itu patokannya. Pernah nggak nanya kepada Tuhan, menurut Tuhan ini calon dari Tuhan atau dari mana? Oh, nggak pernah sih Pak, nggak pernah nanya Tuhan. Terus kamu pernah nggak ajarin anakmu milih calon istrinya tuh nanya Tuhan nggak? Nggak sampai ke situ sih Pak. Jadi kalau dasarnya bukan dari Tuhan, dari kebenaran manusiawi berarti. Dan itu belum tentu benar. Hati-hati Bapak Ibu. Orangnya baik Pak, lembut Pak. Makanya saya percaya dalam prinsip memilih pasangan hidup nggak ada bibit-bibit bobot. Saya keluarga broken home. Nikah sama istri keluarganya broken home. Kalau broken home, papa mama saya ngeliat keluarga istrinya. Atau papa mamanya dia ngeliat keluarga saya broken home. Kagak ada yang approve Kak. Budi kacau balau keluarganya. Hana kacau balau keluarganya. Mana approve. Tapi Tuhan yang kasih kita menikah, betul kan? Kenapa? Untuk memulihkan keluarga kita yang broken home, betul kan? Jadi gak ada urusan bibit-bibit bobot, itu mah kehendak Tuhan berdaulat. Kalau milih kebaikan manusia mah mesti keluarganya baik-baik. Belum tentu dari Tuhan malah keluarga baik-baik. Kenapa? Gak taunya malah gak bertobat. Baik-baik sih, tapi karena banyak luka ya kacau balau juga nantinya Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya bilang sama pelayan Tuhan ini, coba kamu doa, tanya Tuhan. Saya kok gak yakin pasangan anakmu itu dari Tuhan. Kalau ngelihat apa? Buktinya semakin hari anakmu semakin gak mau pelayanan. Semakin hari imannya semakin drop. Kalau belum nikah aja udah begitu pengaruhnya itu pacar, gimana mau nikah nanti? Itu istrinya akan jadi kontrol suaminya dan anakmu akan makin hilang dengan Tuhan. Hati-hati sih bilang, bahaya itu. Ngeri, walaupun baik ya, walaupun kalem ya, bahaya malah buat saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kebenaran relatif ini kebenaran manusia yang bukan berasal dari Tuhan. Belum tentu dari Tuhan. Uji semuanya, apakah dari Tuhan atau tidak. Yang ketiga, fakta dunia. Nah ini lebih tinggi, karena sudah objektif. Kalau tadi masih subjektif, tergantung orangnya masing-masing. Kalau ini objektif, karena realita, fakta. Tapi Tuhan peringatkan, Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Fakta memang objektif, berdasarkan realita yang ada, berdasarkan sains, logika yang ada, tetapi ini belum tentu benar. Contoh, sebelum abad 15, orang itu percaya bumi itu datar Pak Ibu. Bayangin bumi datar gitu. Tapi muncullah Columbus. Columbus berkata, saya gak percaya bumi datar, bumi itu bulat. Nanti saya naik kapal ke sono, nanti bisa ketemu lagi di sini kalau bulat. Tapi orang berkata, Columbus jangan naik kapal nanti jurang ujungnya. Kalau datar gitu kan ada ujungnya kan. Abis itu nyemplung jurang yang gak tahu kemana itu. Saudara. Jangan, Columbus tetap nekat naik kapal. Ketemu lagi saudara, bumi itu bulat karena belum ada astronot ya saudara. Jadi orang gak bisa lihat bumi itu bulat dari atas kan. Jadi cuma lihat datar aja tuh. Nah abad 15 sudah berubah sains. Bumi ternyata bulat gitu saudara. Nah sains saja bisa berubah kan, pengetahuannya bisa bertambah. Nah contoh lagi, dokter menemukan diagnosa bapak kena cancer stadium terakhir. Contoh langsung gak usah jauh-jauh. Kak Billy Tanah Saleh. Oktober 2 tahun lampau dia divonis cancer. Kita tanpa kasih tahu dia, dokter ngomong sama keluarga, maaf ya Bu Agnes, Kak Billy paling lama setahun umurnya. Berat kansernya. Setahun aja vonisnya. Makanya Kak Billy langsung setahun itu diajak jalan-jalan, diseneng-senengin. Kak Billy-nya bingung, gue kenapa sih diajak jalan-jalan terus? Kok ya tinggal setahun. Bener-bener, keluarga percaya semua begitu. Jadi ya udah kita give the best lah buat sebelum dia meninggal kita ya biar dia senang bahagia.
Tapi Kak Billy nggak pakai kata dokter. Dengan iman dapat saya sembuh. Kalau saya temenin proses kesembuhannya mujizat, banyak mujizat itu kesembuhannya. Betul, dan ongoing terus ya, kan belum selesai. Tapi saya percaya dokter secara fakta berkata kamu terbukti memang sakit, cancer dan susah sembuh, udah berat. Tapi dokter di atas segala dokter Tuhan, betul nggak? Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong kamu sembuh, ya sembuhlah. Walaupun dokter paling canggih di dunia mau second opinion pun berkata tetap aja cancer gak bakal sembuh. Segala dokter berkata sembuh juga Bapak Ibu. Amin. Jadi fakta tetap terbatas. Tidak mutlak, bisa berubah ini. Karena apa? Iman mengatasi segalanya ya. Jadi jangan berhenti hanya karena kenyataan Bapak Ibu. Kenyataan kamu bangkrut. Kita pernah nemenin satu pekerja kita blunder, investasi bodong, waduh pinjol macam-macam, ujungnya minus 3M. Pusing juga nemenin 3M. Bagaimana nangani 3M ini? Udah jual aset semua, udah masih kurang lagi, apalagi udah jual aset. Ayo tambahin income gimana, kurangi cost semua, udah. Prediksi berapa? Paling cepat 5 tahun, udah paling cepat lah 5 tahun. Gak bisa lebih cepat lagi, berat 3M mah nanganinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita temenin 2 tahun lunas Bapak Ibu. Mujizat, di atas kertas susah sih. Tapi Tuhan memang berkati dia dalam segala perkara sampai 2 tahun lunas. Padahal buat kita 5 tahun lah paling cepat itu pun bisa lewat. Karena begitu besarnya defisitnya. Tapi kalau dengan Tuhan segala perkara bisa terjadi. Amin. Jadi fakta memang begitu negatif. Tapi ketika ketemu iman, ketemu Tuhan ya bisa berubah saudara. Oke yang berikutnya. Standar atau kebenaran yang keempat adalah, ya bisa bantu next. Adalah kebenaran yang tertulis ya Bapak Ibu. Oke. Kebenaran tertulis ini adalah kebenaran firman tapi hanya tertulisnya, hanya Alkitab tertulis saja. Ini merupakan satu kebenaran yang memang baik ya karena ini firman ya. Dasar firmanmu adalah kebenaran dan segala hukum-hukummu adil adalah untuk selamanya. Tapi peringatannya yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis ya, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan tetapi roh menghidupkan. Kalau kita cuma percaya Alkitab sekedar pengetahuan, hati-hati ini. Kita bisa legalistik, aturan ya, aturannya kenceng ya. Kita bisa jadi memang orang yang agamawi. Kenapa? Aturannya dipegang tanpa kasih ya. Jadi memang ini kebenaran absolut, kebenaran standar tertinggi, objektif tidak berubah. Bahayanya kalau sekedar tertulis, nggak dapat pencerahan. Saya kasih kasus. Tiba-tiba Yesus diseret, dibawanya seorang perempuan berzina. Benar-benar ketembak basah, tertangkap basah berzina. Kan Yesus lihat, waduh kena nih perempuan. Kita enggak bisa belain karena memang kebukti ya. Oke, sekarang orang Farisi berkata, Yesus hukum Taurat berkata rajam sampai mati kan. Hukumnya ada loh, aturan Taurat ya. Gimana Yesus? Wah, kita tinggal tunggu Yesus putusin. Yesus duduk coret-coret. Lalu, oke, saya udah putusin ya. Apa dikata? Rajam ya. Ya udah. Siapa yang tidak berdosa, tolong rajam duluan. Waduh, tengok-tengokan ahli Tauratnya. Kita dosa semua. Gak ada yang gak berdosa kan? Akhirnya dari yang paling tua meninggalkan perempuan itu. Kenapa? Yang paling tua pasti lebih banyak dosanya kan. Keluar duluan udah. Gak ada yang rajam. Kenapa? Semua juga sama-sama orang berdosa kan. Perempuan ini aja keburu ketangkep. Lah si Farisi yang nonton pornografi kan gak ketangkep. Bedanya apa lagi? Kan gitu. Jadi sekali lagi ya itu lagi hikmat. Hikmat itu nanti kita akan belajar yang tertinggi. Hikmat versus hukum tertulis. Hukum tertulis rajam. Hikmat apa? Yang gak berdosa yang rajam. Wah levelnya udah lebih tinggi sudah. Itulah Yesus lakukan di dalam hidupnya kita sudah. Makanya Bapak Ibu kalau kita hanya main Taurat aja. Kerjanya apa? Jadi sombong rohani. Kita menghakimi orang yang belum taat, betul nggak? Kita kritiklah orang yang masih kurang taat, yang kurang beriman. Kita tembak-tembakin, lu mesti bertobat, lu mesti baca Alkitab. Makanya Bapak Ibu, pemuritan tanpa kasih capek. Kenapa? Kita nuntut orang untuk taat, tapi kita nggak menolong dia menang. Kenapa nggak bisa taat? Itu penyebabnya apa? Temukanlah.
Mungkin dia punya trauma, dia punya luka, kebohongan tadi ya. Beresin Bapak Ibu. Kalau kita bikin aturan-aturan tanpa pemulihan, berat Bapak Ibu. Banyak orang melakukan terpaksa dan kita yang memimpin pun akan sedih. Kenapa? Melihat orang juga nggak bergairah dengan Tuhan gitu. Semuanya paksaan. Tapi ketika orang breakthrough, orang akan taat dengan sukacita. Dengan sukarela. Amin. Jadi sekali lagi jangan sampai sekedar pengetahuan ya. Pengetahuan firman kuat tapi tidak ada kasih, kesombongan jadinya. Ya, sekarang kita masuk yang tertinggi, hikmat. Hikmat itulah yang harus kita kejar. Kalau sampai hikmat, akar hidupmu makin dalam. Kenapa? Ini kebenaran yang hidup. Ya, kebenaran yang menjadi pencerahan ilahi dan memampukan engkau bisa taati firman. Ya, mari kita baca Yakobus 3:17 ya. 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi itulah hikmat murni. Kenapa? Kita nggak tricky, kita nggak punya niat-niat kepentingan diri. Hikmat itu murni ya. Lalu dikatakan penurut, taat ya, dan buah-buah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, kita butuh hikmat ya. Dikatakan Yohanes 8:32 kalau orang ketemu hikmatnya mengetahui atau mengalami kebenaran. Sehingga apa? Kebenaran itu memerdekakan kita. Saya dari kecil dihakimi sama mami saya karena mami saya seorang yang luka dan perfeksionis. Sehingga saya banyak disalah-salahin terus sama mami saya. Tidak ada pujian satupun. Saya bertumbuh jadi hamba Tuhan, rentan betul kalau saya disalah-salahin. Saya nggak tahu dulu karena itu luka dari kecil ya. Tapi saya lihat ini teman-teman rekan pemimpin saya kok kenapa salah-salahin saya terus. Saya terluka. Tapi ketika saya dilayani, Pak Budi, adakah kebohongan dari masa kecil Pak Budi? Peristiwa apa Pak Budi pernah disalah-salahin? Mami saya bilang, mami ngalami berbuat apa? Saya nggak pernah dipuji, disalahin terus. Oke, kamu nganggap dirimu apa? Saya merasa salah terus Pak, saya merasa nggak berharga. Nah itu kebohongan. Pak Budi coba tanya Tuhan, menurut Tuhan Pak Budi siapa? Saya doa, saya merasa berharga. Tuhan bilang begitu. Saya merasa saya itu diterima apa adanya. Walaupun saya belum sempurna Pak, itulah kebenaran. Engkau berharga, engkau diterima apa adanya tanpa syarat. Engkau anakku yang berharga. Saya sembuh Pak, saya pulih. Itu ayat tentang berharga masih udah hafal. Tapi ayat itu belum saya alami masalahnya. Karena kebohongannya sudah nempel lebih dulu. Ngeblok kebenaran apapun gak masuk. Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu gak cabut kebohongan. Baca ayat tuh kagak ada yang masuk Pak. Mentok isinya udah penuh kebohongan. Mana ada tempat buat kebenaran gitu ya. Kebenaran mesti masuk kalau kebohongannya udah dibuang. Masuklah kebenaran dialami. Jadi sebelum terima kebenaran, buang dulu kebohongan. Itu kunci kemenangan kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau kita belajar bagaimana belajar hikmat. Saya berdoa seperti Raja Salomo berdoa. Tuhan, aku gak minta kekayaan. Aku minta hikmat kebijaksanaan bagaimana memimpin umatku. Tiba-tiba dimunculkan kasus, betul gak? 2 perempuan sundal datang ke Salomo. Perempuan ini perempuan sundal, artinya ya memang hubungan seks bebas dan segala macam. Ujung-ujungnya perempuan ini hamil. 2 perempuan ini tinggal serumah. Ya mungkin kontrak bareng-bareng. Ya tinggal serumah, dia juga mungkin kerjanya sama germo. Lagi hamil dan hari kelahirannya selisih 2 hari. Hari pertama si perempuan A lahir, anaknya bayi keluar. Hari kedua, 3 keluarlah si perempuan yang kedua, anaknya keluar. Oke? Tinggal serumah bersama anaknya masing-masing. 1 hari salah satu ibu tuh saking nyenyak-nyenyak tidur, ketindihlah si bayinya mati. Ditidurin mamanya sendiri. Itu kisah nyata ya. Mati beneran, mati. Pas si mamanya bangun, hah anakku gue tidurin mati. Gak bisa napas ya, mati. Terus lihat sebelahnya, oh masih hidup ya, ini mati anakku. Dituker bayinya. Dituker, bayi sebelahnya itu jadi bayi dia, yang mati di sebelahnya. Oke, dia pura-pura tidur lagi udah. Besoknya yang anaknya masih hidup bangun, lah kaget anaknya mati kan. Wah anak gue kok mati? Oh, gak terima, lah, ini anak gue, ribut lah ya.
cakar-cakaran, jambak-jambakan, terus ayo madep raja gitu ya. Langsung dua ibu yang marah ini ketemu raja bersama bayi yang hidup ini. Raja, dia curi bayiku ribut kan. Bingung nih raja, kagak ada CCTV soalnya. Kok zaman sekarang ada CCTV mah gampang kebuktinya ya. Yang bener gak ada CCTV. Gimana raja? Hikmat ya kan. Ambil pedang keluar. Ini anaknya rebutan anak nih satu, ibunya dua. Kita potong aja kata raja. Dipotongnya belah dua ya, lu dapat kepalanya, yang dapat kakinya ya boleh. Lah emang barang kue apa? Bayi lo ini. Apa reaksinya? Yang pembunuh itu yang anaknya mati ini berkata apa? Potong aja biar adil. Oke. Yang ini gimana? Pak, saya nggak tega anak saya dibunuh. Udah kasih aja ke sama ibu ini kalau dia memang mau ambil. Ini ibu aslinya kata raja. Betul kan? Itu hikmat saudara. Kalau pengadilan mah potong aja begitu ya. Tapi ya nggak dapat dua-duanya kan emang. Dan bunuh orang lah ini. Hikmat. Nah sekali lagi Bapak Ibu, dalam hidup memang yang dibutuhkan sampai kebenaran itu jadi hikmat. Hikmat waktu kamu harus memutuskan bagaimana bersikap menghadapi masalah keuanganmu. Bagaimana masalah kesehatanmu. Bagaimana masalah pekerjaanmu. Hikmat. Minta dari Tuhan hikmat. Tanya Tuhan, kalau belum confirm lagi, tanya Bapak Ibu rohani, tanya pemimpin, penasihat rohani untuk kamu dapat hikmat. Karena kita memang kurang hikmat saudara. Makanya Tuhan berkata, kalau hikmat ciri-cirinya apa? Kesatuan antara kebenaran, kasih, dan waktunya Tuhan. Jadi hikmat mengandung 3 unsur ya Bapak Ibu. Pertama apa? Kebenaran. Kontennya mesti dari Tuhan, kebenaran. Kedua apa? Motifnya mesti benar, kasih. Caranya pun kasih. Terus yang ketiga, waktunya pun waktunya Tuhan. Contoh, satu hari ada pekerja buat kesalahan besar. Saya cukup emosi, saya tegur keras itu. Karena memang kesalahannya cukup fatal dan berdampak. Saya tegur, jeger gitu, saya tegur. Kontennya benar, dia salah. Ya toh? Caranya yang kena saya. Tidak ada kasih. Caranya saya salah. Kenapa? Saya ngomong dengan hubungan kami belum baik. Hubungan kami gak terlalu dekat. Makanya kalau caranya saya tidak tepat, bisa salah paham ini orang. Karena bukan teman baik ya, bukan orang bergaul dengan dekat gitu ya. Jadi hubungan kurang baik, caranya cukup keras, dan motif saya juga agak kesal. Nah ini saya salah di sini. Terus waktunya juga salah. Kenapa? Juga tempatnya bukan private. Karena ada orang-orang, saya nggak tunggu orang-orangnya pada pergi dan berdua aja. Cukup ada orang yang dengar, jadi agak malu dia dengan perlakuan saya itu. Luka dia saya. Jadi saya harus sadar, aduh Tuhan. Walaupun niat saya menegur itu benar, isinya kebenaran, motifnya tidak penuh kasih. Caranya pun tidak sopan dengan apa di depan orang. Waktunya nggak pas. Mestinya saya bangun hubungan baik dulu, ngomong dengan baik-baik dulu, baru kita bisa ngobrol dan saya bisa mungkin nanya, Pak atau Bu, dengan kejadian kemarin Ibu merasa bagaimana? Kita nanya aja, gak usah pakai nembak-nembak kan gitu. Lama-lama mungkin dia, Pak saya minta maaf Pak, bisa begitu kan? Jadi sekali lagi hikmat adalah kebenaran, kasih dan waktu yang tepat. Katakan sebelahnya, hikmat adalah apa? Kebenaran, kasih dan waktu yang tepat. Amin. Ini sering saling terjadi di dalam keluarga, hubungan suami istri. Istri nyaut salah, suami bukannya tenang, ikut nyaut salah, jeger aja udah jadi udah. Ya, jeger jadi saudara. Ya, oleh sebab itu mestinya apa? Istrimu salah, tapi apakah kamu mesti balas langsung dengan salah? Mestinya kan tenang. Coba suami-suami plester dulu mulut gue. Kalau istri lagi nyolot Pak, mesti diplester dulu. Ya, supaya apa? Tenang. Tenang Budi, kau lagi dianiaya, tenang Budi. Enggak boleh reaksi, enggak boleh marah gitu. Belajar sabar gitu. Saya percaya kok Hana marah pun paling lambat jam 12 malam pasti reda soalnya. Itu komitmen kita sampai hari ini. Nanti ada deadline-nya lah, tenang aja lah. Cool down dulu. Tapi kok disaut, wah bisa jam 2 pagi baru bereda. Ya kan? Jadi kita mesti tahu, kita caranya kebenarannya benar, kasihnya benar, waktunya pun benar dari Tuhan. Amin.
Nah itu hikmat Bapak Ibu. Kalau udah level hikmat memang penguasaan diri penting. Kapan tahan dulu, sabar dulu, gak usah reaksi, gak usah nyaut. Kita tenang, kita doain. Saya biasa doain istri, doain terus. Tuhan kalau bisa jangan 12, kelamaan gue udah ngantuk nih. Kalau bisa jam 10 udah reda deh. Biasanya jam 8 makan malam. Papi minta maaf ya, puji Tuhan. Kita damai, gitu kan? Gak perlu ribut-ribut kan? Dan anak sekarang, Bapak Ibu kita punya anak-anak remaja ya, lebih rentan dibanding zaman kita. Kita punya orang tua perang-perangan kita rada tough, kuat ngadepin papa mau berantem. Yuk seru, tonjok bah, pukul pi, gitu. Anak sekarang baru kita tegang dikit, mami papi jangan ribut. Gitu, betul gak anak kita sekarang? Lebih rentan kan? Itulah teknologi. Anak kita ini gak sekuat kita-kita. Lebih tahan banting zaman kita dulu ya, zaman peperangan dulu, perjuangan. Anak kita nih zaman kemerdekaan, jadi lebih rentan ya saudara. Makanya dia lebih bahaya luka anak sekarang dibanding kita. Ya kita lebih tough ya, makanya kita harus berhikmat. Jangan sampai anak kita trauma, gara-gara mungkin yang sepele bagi kita. Tapi anak kita memang lebih rentan ya. Jadi hikmat adalah harta yang paling berharga. Yang lebih dari uang Bapak Ibu. Uang bisa habis. Hikmat itu yang membuat engkau dipercaya Tuhan besar. Amin. Engkau perlu hikmat memutuskan didik anakmu dengan benar. Memutuskan anakmu kuliah di mana. Memutuskan anakmu dapat pasangan hidup siapa. Memutuskan kamu pindah kerja kemana. Semua butuh hikmat. Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan yang terakhir, mari kita baca Yakobus 1:5. Mari kita baca. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kamu butuh hikmat, minta hikmat. Tuhan aku bingung, bagaimana mutusin kasus ini Tuhan. Ya banyak kasus di gereja juga, kami para pemimpin mesti rapat dan kadang kasusnya berat-berat ya. Mutusinya gimana, mulai dari mana, butuh hikmat. Ya oleh sebab itu kita kalau dapat banyak tantangan hidup kita banyak bangun keintiman sama Tuhan. Ambil waktu cari Tuhan, intim sama Tuhan, kemudian gali firman, apa kata firman tentang hal tersebut, kita doa firmannya ada, kemudian apa? Suara Tuhan, Tuhan kalau gitu saya mesti bikin apa, keputusan apa? Tuhan biasanya memberi tuntunan sehingga kita akhirnya memutuskan bersikap yang benar. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu belajar. Kalau engkau penuh hikmat, saya percaya kau akan dipercaya besar sama Tuhan. Dalam banyak hal. Dan bagi para PKS, Tuhan akan percayakan jiwa-jiwa juga. Ya, setia dulu dengan jiwa yang ada. Kalau anggota komsel yang ada aja gak diberes-beresin, gak dikasih jiwa baru Pak. Tuhan berkata, lah yang ada aja keleleran, gitu ya. Mungkin kamu gak perhatiin, ayo layani. Nanti kau akan dapat jiwa-jiwa lebih lagi. Amin. Saya percaya kita semua mau bertumbuh dalam hikmat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau respon kepada firman. Kita mau datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika firman tadi disampaikan, apakah Tuhan ingatkan ada kebohongan-kebohongan yang masih dipegang dalam hidupmu? Mungkin itu dari pengalaman masa kecilmu, dari trauma dan luka-lukamu, dari pola yang salah dari keluargamu, yang sudah dari kecil tertanam kuat dalam benakmu, dalam pikiranmu, menjadi prinsip yang salah yang kau pegang. Kau mungkin merasa gak disayang, gak dikasihi. Kau merasa gak berharga. Engkau merasa ditolak. Kau merasa orang tua tinggalkan kamu. Apapun itu, tipuan iblis, kebohongan iblis. Ketika kau terima dari masa kecilmu, engkau jadi orang yang sangat rentan takut mengalami yang serupa di masa lalu, masa depan. Dan ketika terjadi, engkau jadi reaktif, kau takut, kau marah, kau pahit, kau kecewa. Karena engkau punya kebohongan yang gak pernah dibuang di dalam dirimu. Akar dangkal, kau rapuh. Lewat firman hari ini, mari datang sama Tuhan. Tuhan, bongkar semua kebohongan saya. Bongkar kebohongan iblis yang tertanam dalam pikiran saya. Singkapkan, celikkan mata hati saya untuk melihat selama ini ada prinsip yang salah dari luka saya, dari pengalaman saya. Mari saudaraku, mungkin engkau sudah banyak perlu disembuhkan oleh Tuhan. Yang berikutnya mungkin engkau juga terombang-ambing oleh pendapat orang-orang. Engkau ikut ternyata salah, engkau ikut pendapat lain engkau salah. Kau bingung, kau seringkali aku capek Tuhan. Yang penting prinsipku saja aku pegang. Padahal prinsipmu masih prinsip manusia tanpa kebenaran Tuhan. Kau kembali lagi salah. Hari ini engkau mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, aku tidak mau sekedar percaya opini orang yang belum tentu benar. Atau fakta-fakta dunia yang mungkin negatif. Saya mendengar berita negatif tentang kesehatan saya. Saya mendengar fakta negatif tentang keuangan saya. Saya begitu sedih, menderita dengan apa yang terjadi. Tapi saya mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mencari Tuhan. Saya mau merendahkan hati. Mau mengakui kesalahan saya. Dan memohon ampun atas semua sikap saya yang salah. Saya minta hikmat Tuhan. Saya minta hikmat. Saya butuh hikmat. Kalau engkau berkata demikian, mari taruh tangan di dadamu. Doa, hikmat tentang apa? Kamu butuh hikmat tentang apa? Tentang perkara apa? Mari doa. Setiap kita boleh datang. Tuhan, aku butuh hikmat untuk memutuskan. Apa yang kau harus putuskan? Apa yang harus sikapmu kepada hal tersebut? Minta Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku gak mau sombong. Aku gak mau merasa benar sendiri. Aku mau butuh hikmat dari Tuhan sendiri. Bicaralah padaku Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan itu aku butuhkan Tuhan. Hari ini hamba berdoa Bapa, untuk setiap suami-suami yang berkali-kali gagal menjadi seorang suami. Karena kami belum sembuh, kalau kami belum menang, kami selalu kadang jatuh lagi, gagal lagi sebagai suami. Melukai istri, melukai anak-anak kami. Tidak bertanggung jawab sebagai imam, ampuni kami. Kami mau menang, kami mau bertumbuh sebagai kepala dan imam di keluarga kami. Kami mau Tuhan pakai kami, urapi kami dengan hikmat-Mu. Supaya kami menuntun istri anak-anak kami dengan jalan-jalan Tuhan yang benar. Hamba berdoa bagi istri-istri yang kadang bereaksi negatif terhadap yang terjadi di keluarganya. Terhadap suami, terhadap anak-anak yang memberontak. Kadang kami bereaksi salah. Karena kami trauma juga di masa lalu dengan orang tua kami. Ampuni kami Bapa. Kami mau belajar penuh hikmat menjadi seorang istri dan mama. Bagaimana sikap kami di hadapan Tuhan dan manusia. Kami butuh Tuhan. Mari saudaraku,
Engkau yang perlu hikmat di dalam keuanganmu juga. Engkau dalam kesulitan uang. Seringkali kami jalan pintas, pinjam uang, pinjol. Kami mau cepat kaya dan itu semua tidak benar di hadapan Tuhan. Ajar kami menemukan jalan-jalan Tuhan. Bereskan prinsip keuangan yang salah dalam diri kami. Ampuni kami yang cinta uang. Kami mau belajar Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Karena Tuhan pasti memberkati anak-anaknya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Mari saudaraku, apapun keadaanmu, hikmat Tuhanlah jawabannya. Kami boleh Tuhan menyatakan kebenaran dengan cara yang benar dan di waktu yang benar Tuhan. Supaya sungguh orang diberkati lewat kami ya Bapa. Dan keputusan yang kami buat pun kebenaran di waktu yang benar dengan cara yang benar. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan yang kudus ya Bapa. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Kalau ada yang belum dapat, bolehkah angkat tanganmu untuk kamu bisa dilayani? Adakah yang belum dapat? Ada? Kalau ada angkat tangan, Asyar boleh melayani. Kalau sudah kita mau lihat firman di atas hosti yang kita terima, kita boleh baca sebentar. Yes, thank you God. Thank you God. Mari kita siapkan hati kita. Yes. Roti ini adalah firman yang hidup. Kita butuh firman, kita butuh hikmat. Ketika kau perjamuan kudus dengan Tuhan, kita yang sudah percaya Tuhan dan lahir baru, kita percaya sang firman itu ada di hati kita. Dan kita butuh hikmat daripada sang firman itu. Mari ketika engkau makan roti ini, engkau minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, dengan iman, kalau kami boleh makan roti yang adalah firman yang hidup, roti hidup, kami percaya Tuhan. Kami butuh hikmat Tuhan yang memerdekakan kami. Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau, menemukan hikmat-Mu. Kami butuh Bapa. Nyatakan saudara, nyatakan. Thank you God, thank you Jesus. Kaulah kebenaranku. Aku butuh Engkau. Aku buang segala yang bukan berasal dari Engkau. Bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku dari semua kebohongan. Supaya tidak ada yang menipu aku. Dan sang kebenaran itu yang masuk dalam hidupku. Mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang ada darah Kristus. Tuhan, anugerah-Mu mengampuni kami, membebaskan kami dari rasa bersalah, memulihkan kami orang yang terluka, menyembuhkan kami orang yang sakit, membebaskan kami orang yang terikat, karena darah-Mu itulah kemenangan kami. Dan ketika kami makan anggur yang adalah darah Kristus ini, kami percaya Tuhan, kuasa anugerah-Mu akan selalu melimpah dalam hidup kami. Dan kami selalu butuh anugerah-Mu senantiasa. Jauhkan hati yang sombong, jauhkan hati yang menghakimi. Dan kami boleh bersih di mata Tuhan dan manusia. Kami makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Makasih Yesus, makasih. Thank you God. Yes, yes. Ku hidup bagimu Tuhan. Amin. Kalau ku hidup Bapa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bisa menjauhkan
lagi Tuhan. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa Tuhan menjauhkan kami dari kasih-Mu, dari kebenaran-Mu, bahwa kami selalu memandang-Mu ya Tuhan. Kami bergantung dengan hikmat-hikmat-Mu, kami membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Siang ini kami boleh menerima kebenaran yang memerdekakan kami ya Tuhan. Bahwa kami berakar lebih dalam di dalam kebenaran-Mu. Menemukan kuasa hikmat-Mu ya Bapa. Sembuhkan kami, bangkitkan kami ya Bapa. Oleh saudara jemaat Tuhan, Engkau yang sudah membawa persembahan-Mu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kemenangan kami salah satunya di bidang keuangan kami. Kami tidak mau hidup dengan cinta uang, tapi kami hidup dengan cinta akan Tuhan. Dan salah satu bukti kami mencintai Tuhan, kami mengembalikan persepuluhan kami kepada Tuhan lewat gereja Tuhan. Ini tanda kami menyatakan sumber hidup kami hanyalah Tuhan saja. Dan Engkau yang memberkati pekerjaan dan usaha kami ya Bapa. Semua yang kami lakukan dengan mengandalkan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa hikmat-hikmat daripada Bapa yang dicurahkan lewat kasih Yesus di dalam hidupmu, sehingga engkau hidup melayani orang, melayani jiwa-jiwa, melayani siapapun dengan hatinya Tuhan dan kuasanya Tuhan. Roh Kudus melindungi engkau dimanapun kau pergi, dalam perjalanan, dalam perbuatanmu, semua Tuhan buat berhasil dan engkau menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya undang PA PKS boleh kumpul di depan. Kita boleh bicara sebentar ya, Tuhan memberkati.